Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Yuk kita simak apa sih yang dimaksud hari akhir dan macam-macam kiamat itu. Jadi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya, macam-macam kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian sebagian umat manusia, misalnya matinya seseorang karena kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala malaikat Israfil, sehingga terjadinya kehancuran seluruh alam semesta, akan rusak dan hancur semua. Hanya kekuasaan Allah lah kita semua akan dikembalikan. Baik, selanjutnya adalah peristiwa terjadinya kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang menimpa semua umat manusia. Kiamat kubro memang belum terjadi, hingga tak seorang pun yang mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Adapun kejadian kiamat kubro ini digambarkan oleh Allah. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Semua makhluk hidup akan mati, kecuali makhluk yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Setelah peristiwa kiamat, semua manusia akan menjalani kehidupan di alam akhirat. Yakni yang pertama, alam barzah. Alam barzah atau biasa dikenal dengan alam kubur adalah pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di alam kubur, manusia akan ditanya dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir atas segala amal perbuatannya ketika menjalankan kehidupan di dunia. Yang kedua yakni Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk menuju ke padang mahsyar. Adapun kebangkitan manusia ini ditandai dengan ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Ada pendapat lain yang menyebutkan tiupan ketiga. Semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan dari alam kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Yang ketiga yakni Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyar adalah hari di mana dikumpulkannya manusia yang telah dibangkitkan dari alam kubur di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar inilah Allah akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Yang keempat yakni Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh perbuatan baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan ini disebut juga dengan Yaumul Hisab, yakni hari diperhitungkannya seluruh perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Yang terakhir yakni surga dan neraka. Seluruh perbuatan manusia diperhitungkan dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan untuk perbuatan baik
adalah surga yang mana di dalamnya penuh dengan kenikmatan melebihi kenikmatan dunia. Adapun balasan untuk perbuatan buruk ialah neraka yang mana di dalamnya terdapat api yang sangat panas. Halo adik-adik, bagaimana? Masih semangat? Sebagai penutup, yuk kita dengarkan sebuah cerita pada masa Rasulullah SAW tentang seorang pemuda yang Nabi Muhammad SAW sebutkan sebagai seorang calon ahli surga. Di salah satu sudut Masjid Nabawi terdapat satu ruang yang kini digunakan sebagai ruang hikmah. Dahulu, di sanalah Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah ataupun tempat di mana Rasulullah biasa memberikan tausiah. Suatu ketika, tatkala Rasulullah sedang menyampaikan sebuah tausiah, tiba-tiba beliau berucap, "Sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga." Sahabat yang berkumpul merasa heran, siapakah gerangan pemuda sederhana itu? Bahkan hingga pada kesempatan berikutnya, hingga ketiga kalinya, Rasulullah mengatakan hal yang serupa, bahwa pemuda sederhana itu adalah seorang ahli surga. Seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As, merasa sangat penasaran dengan amalan apa yang telah dilakukan oleh pemuda tersebut. Maka ia pun meminta izin untuk ikut menginap di rumah pemuda itu dan mulai mengamati amalan apa yang dilakukan pemuda tersebut hingga Rasulullah menyebutkan bahwa dia adalah seorang calon penghuni surga. Namun, didapati bahwa pemuda tersebut tidak pernah sekalipun menunaikan sholat tahajud ataupun sholat duha. Dia tidak melakukan puasa sunnah, pun bacaan Qur'annya masih terbata-bata. Abdullah pun mengungkapkan keheranannya tersebut pada pemuda itu. Kemudian pemuda itu menjawab, "Aku selalu berusaha jujur, tidak berdusta kepada siapapun, dan aku juga tidak pernah merasa iri dengki kepada seseorang atas kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang." Abdullah berkata, "Demi Allah, engkau benar-benar ahli surga. Amalan yang engkau sebut itulah amalan yang paling sulit aku amalkan." Cerita ini bersumber dari kitab hadis Musnad Ahmad.